Ada Rosa, ada Baby, ada Anggara, ada Lisa, ada Siti Khadijah, ada Yenri. Ada yang mau memperkenalkan diri lagi nggak? Bisa Mbak. Iya, silakan. Perkenalkan, saya Yenri. Saya dari kampus ITB Agri Yogyakarta, jurusan informatika. Oh iya, makasih dari Agri ya. Iya. Silakan. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Keisha Devrianti. Pada sesi sebentar, saya akan bertugas sebagai sesi diskusi. Terima kasih. Bersama. Berikutnya, Kakak Livi bisa memperkenalkan diri. Berikutnya Kakak Livi bisa memperkenalkan diri. Ya, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Luvina Mimbari Manuhutu. Bisa panggil saya Livi. Saya di sini bertugas sebagai untuk memberikan tips untuk teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih kembali. Yang terakhir ada Kakak Dila. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Wadiaru. Di sini saya bertugas sebagai memandu di bagian sesi games. Terima kasih. Yang berikut Nah, untuk sesi tanya jawab di sini akan dilakukan di akhir penyampaian materi oleh pembicara. Yang kedua, bagi peserta yang ingin bertanya dan tidak ada kendala pada audio, peserta dapat menggunakan fitur raise hand. Yang kedua, peserta dapat mengaktifkan suara dan mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan oleh moderator. Yang ketiga, bagi peserta yang ingin bertanya namun mengalami kendala audio, peserta dapat menuliskan pertanyaan pada room chat mic atau moderator akan membacakan dan menyampaikan pertanyaan kepada pembicara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta akan dijawab secara langsung oleh pembicara dan akan dibantu oleh teman-teman yang lain, bisa dari moderator atau dari teman-teman pemateri yang lainnya. Yang ketiga, lain-lainnya, peserta diwajibkan memakai pakaian yang sopan selama kegiatan berlangsung. Peserta diharapkan untuk selalu mematikan kamera. Nanti di pertengahan ya, kalau misalnya ada pertanyaan yang mau mengajukan pertanyaan, boleh langsung perkenalkan diri yang belum perkenalkan diri. Kita mulai. Ini nanti yang pertama dari Mbak Aulia akan memaparkan materi. Pada Mbak Aulia saya berikan kesempatan. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini dan menyempatkan waktunya untuk singgah di mengenai self control. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aulia Nur Afifah, biasa dipanggil Auli. Jadi self control kalau di bahasa Indonesia itu jadi ini ya, kontrol diri. Nah, kontrol diri ini basically merupakan suatu percakapan individu dalam membaca situasi dan lingkungannya, faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi, dan juga kemampuannya untuk mengendalikan perilakunya sendiri, dan juga kecenderungan menarik perhatian orang lain dan keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, kemudian menyenangkan orang lain dan juga menutupi perasaannya. Next. Kemudian menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Seplin, kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri. Diartikan juga sebagai kemampuan untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impulsif. Kemudian menurut Thompson, self-control atau kontrol diri merupakan suatu keyakinan bahwa seseorang dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan lewat tindakannya sendiri. Karena itulah menurutnya, perasaan dan kontrol dapat dipengaruhi oleh keadaan situasi. Tetapi persepsi kontrol diri ini terletak pada pribadi orang tersebut, bukan pada situasi.
Dan kemudian menurut Gufron dan Krisnawita, kontrol diri merupakan kemampuan yang terdapat dalam diri individu untuk memodifikasi perilaku dan juga kemampuan dalam mengelola informasi baik yang diinginkan dan yang tidak diinginkannya. Dan kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakininya. Kemudian di sini humans are motivated to fulfill their needs in hierarchical order. Menurut teori hierarchy of needs oleh Maslow, salah satu tokoh psikologi yang sangat terkenal ya. Dan menurut Maslow ada 4 kebutuhan dasar atau hierarchical order yang dibutuhkan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, dan juga kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk dicintai, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, jika salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia akan cenderung melakukan hal yang di luar batasnya, yang akan melemahkan kontrol dirinya. Adapun kontrol diri ini mencegah manusia atau individu dari hal-hal negatif. Maka, jika kontrol diri tidak baik, akan menghasilkan konsekuensi yang negatif. Selanjutnya, masa remaja. Berbicara mengenai masa remaja, yang kita tahu usia 10 hingga 18 tahun menurut BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana ya. Namun, jika saya lihat nih teman-teman di sini mungkin semua udah lewat masa remaja ya, dan within their masa seperti itu seringkali terjadi konflik yang mempengaruhi cara remaja bersikap atau bertingkah laku, dan khususnya dalam hal berpacaran, karena remaja lagi mencari jati diri terbaiknya gitu loh. Dan pada masa ini jika remaja bisa membimbing dirinya menjadi lebih baik, itu akan berpengaruh ke depannya secara menjadi jati dirinya sendiri untuk selanjutnya di tahap dewasa. Dan lemahnya kontrol diri pada remaja ini bisa membawa remaja ke hal-hal yang tidak diinginkan. Remaja mudah sekali tertarik dengan hal baru yang belum pernah mereka alami. Dan seperti yang kita ketahui dari tahun 2013, kita mengenal tahun 2013 atau pendidikan berbasis moral. Namun sebagai pertanyaan nih, kembangan penalaran moral di Indonesia apakah berhasil? Selanjutnya. Nah, dari data yang saya dapatkan di tahun 2014, remaja Indonesia pernah melakukan aborsi. Kemudian 93,7% remaja Indonesia pernah ciuman dan melakukan genital stimulation. Kemudian 62,7% remaja Indonesia pernah melakukan hubungan seksual. Data dari Kuncoro tahun 2015. Selanjutnya, rasa ingin tahu remaja yang tidak ditunjang dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang seksual dapat melemahkan kontrol dirinya. Sebelum ke ciri-ciri ini, dengan adanya self control itu, individu itu dapat mengatasi dapat memiliki kemampuan untuk membatasi dirinya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang akan berdampak buruk untuk masa depannya tentunya. Individu dengan self control yang tinggi akan melihat dirinya dapat mengontrol segala yang berkaitan dengan perilakunya, sehingga individu tersebut dapat berperilaku dengan baik. Dan sebaliknya, apabila self control rendah, maka individu tersebut tidak dapat mengontrol segala yang berkaitan dengan perilakunya. Jadi, basically self control adalah hal atau bagian yang sangat penting dalam diri manusia yang perlu dimiliki oleh setiap individu. Selanjutnya, ciri-ciri self-control. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengontrol perilaku. Nah, kemampuan untuk mengontrol perilaku ini atau perilaku dalam hal ini tingkah laku impulsif, ditandai dengan kemampuan menghadapi stimulus yang tidak diinginkan dengan cara menjauhi stimulus tersebut. Kemudian merapatkan tenggang waktu di antara stimulus yang sedang berlangsung, menghentikan stimulus sebelum berakhir dan membatasi intensitas stimulus. Kemudian kemampuan perencanaan dalam hidup,
dan juga mengatasi frustasi dan meredakan emosi, serta kemampuan untuk menentukan siapa yang mengendalikan perilaku. Dalam hal ini, bila individu tidak mampu mengontrol dirinya sendiri, maka individu menggunakan faktor eksternal atau dari lingkungannya. Yang kedua adalah kemampuan menunda kepuasan. Kemampuan menunda kepuasan ini adalah jika dalam individu memiliki kontrol diri yang baik, maka ia akan berpikir panjang ke depan bahwa sesuatu yang lebih bright atau lebih berharga dan menjanjikan dan lebih diterima oleh masyarakat mendatang. Yang ketiga adalah kemampuan mengantisipasi peristiwa. Kemampuan mengantisipasi peristiwa yaitu kemampuan untuk mengantisipasi keadaan melalui berbagai pertimbangan secara relatif objektif. Yakni individu dapat berpikir secara rasional dan hal ini tentunya didukung dengan adanya informasi atau ilmu yang didapatkan oleh individu itu sendiri. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi self-control. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-control ini ada dua, yaitu dari internal dan juga eksternal. Kalau dari internal adalah hierarki dasar biologi yang telah tersusun, serta kekuatan ego yang dimiliki oleh remaja itu sendiri. Untuk faktor internal ini tuh maksudnya dalam diri individu ada yang dinamakan kontrol diri sendiri, yang dimana kemampuan ini dapat mengatur pelaksanaan untuk membuat individu tahu bahwa dirinya sendirilah yang memiliki kontrol atau have right about their self atau tentang dirinya. Dan di sini individu memiliki stimulus yang bahkan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan stimulus ini dapat bekerja sesuai dengan yang dikehendaki individu tersebut. Namun selain itu, dari faktor dalam, ada juga yang dinamakan faktor eksternal. Nah, kalau dari eksternal ini, dari kondisi sosial emosional lingkungannya. Jika individu tumbuh di dalam lingkungan yang baik, maka secara langsung individu juga akan memiliki self control yang tinggi. Jika lingkungan tersebut kondusif, dalam artinya diwarnai dengan hubungan yang harmonis, saling mempercayai, menghargai, bertanggung jawab, maka individu atau remaja cenderung memiliki kontrol diri yang baik. Selanjutnya adalah manfaat self-control. Manfaat self-control yang pertama adalah dapat mengontrol mental. Yang kedua, mampu menghadapi suatu permasalahan dalam hubungan pacaran dan membangun hubungan yang baik dengan pasangan. Yang ketiga adalah mencegah individu dalam melakukan kesalahan yang sama dan secara berulang. Dan selanjutnya adalah mengubah cara pandang dalam menyikapi suatu masalah. Dan tentunya dengan adanya self-control dalam hubungan pacaran yang baik, maka hubungan akan lebih kuat. Tes kontrol diri kalian. Oke. Mungkin materinya sampai situ aja ya. Dan untuk selanjutnya nih ada data-data tambahan yang ingin saya sampaikan. Remaja di Indonesia ini sudah menonton film porno. Dan juga 93,7% pernah berciuman, 62,7% pernah melakukan hubungan seksual, sudah menjadi gambaran bagaimana kondisi remaja ini dalam berpacaran itu atau dalam menjalani hubungan itu sudah sangat tidak baik. Dan kita sangat miris ya dengan remaja yang remaja kita, generasi penerus bangsa ini. Ingin tahu remaja yang tidak ditunjang dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang seksual dapat memperlemah kontrol dirinya. Akibatnya remaja yang berpacaran ini seringkali mengalami tindak kekerasan, dan tindak kekerasan ini yang berawal dari kontrol diri yang tidak baik dari pasangannya dan juga dirinya sendiri dapat membawa mereka kepada hal-hal negatif yang berdampak pada psikologisnya sendiri, yakni remaja mungkin bisa mengalami kecemasan yang berlebihan, anxiety, dan juga yang paling parah adalah hamil di luar nikah dan juga penyakit menular seksual. Kemen PPA tahun 2018 melaporkan 10.000
10.000 pelaku kekerasan dan 20% diantaranya adalah pacar korban. Dan sekedar info, di Kota Jogja sendiri pada tahun 2021 ada 40.000 lebih yang hamil di luar nikah. Tanya jawab. Nah, kan ada orang Mbak dari awal dia itu ya istilahnya itu baik, istilahnya pengontrol dirinya itu baik. Nah, namun ketika dia beranjak dewasa, dia mulai mengenal yang istilahnya nama pacaran, pasti kan dia otomatis bakal berubah, Mbak. Kan nggak mungkin kita istilahnya yang dari awal bareng-bareng sama dia, terus tiba-tiba dia berubah, terus kita ninggalin, kan nggak mungkin gitu, Mbak. Memberikan nasihat, support, dan juga mengubah teman kita yang udah terjerumus ke hal-hal yang nggak baik gitu ya Mas. Jadi kalau dari saya sendiri, orang kalau udah cinta itu emang gimana ya, susah banget buat berpikir rasional gitu ya. Sebenarnya di sini saya ingin menambahkan ya, jadi yang bisa mengubah kepribadian seseorang itu dirinya sendiri. Tugasnya Mas sebagai teman, yaitu cuma mengingatkan semampu Mas aja. Jadi misalnya kayak kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, kamu tahu yang baiknya mana, yang buruknya mana. Dalam pikiran sudah tertanam hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Nah, dari contoh itu teman-teman bisa belajar untuk tidak memandang sesuatu dengan hal-hal yang negatif ya. Kita tidak perlu bersikap seperti itu. Kita harus bisa mengontrol diri kita untuk stay positive thinking pada suatu masalah. Nah, apabila ada suatu permasalahan yang sedang atau cukup berat seperti itu, teman-teman jangan sekali-sekali mengambil tindakan yang tidak baik, tapi menjadikan permasalahan itu menjadi sebuah pembelajaran untuk teman-teman ke depannya. Oke, next. Yang kedua adalah bersikap bijak. Bersikap bijak setiap mengambil sebuah tindakan. Nah, dalam self-control dengan bersikap bijak setiap mengambil sebuah tindakan terhadap penyelesaian suatu masalah. Nah, contohnya ini, misalnya ada permasalahan di antara teman-teman yang pacaran teman-teman. Seperti misalnya perbedaan pendapat. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah memahami dahulu permasalahan yang terjadi, kemudian memikirkan solusi atau jalan keluarnya baiknya itu gimana dengan pasangan teman-teman. Jadi, tidak perlu mengambil tindakan yang tergesa-gesa. Biasanya, kalau kalimat yang biasa kita selalu dengar tuh kayak kita putus gitu kan. Nah, sebenarnya kalimat seperti itu gimana ya? Kurang mengenakan gitu, kurang bisa merugikan salah satu pihak gitu kan. Tidak bisa terhadap kesedihan atau membuat perasaannya hancur seperti itu. Nah, sehingga itu membuat teman-teman tuh mengambil keputusan yang salah atau membuat masalah itu malah semakin rumit. Nah, teman-teman perlu mengendalikan diri untuk bersikap bijak dalam mengambil sebuah tindakan. Hendaknya tindakan itu tidak merugikan orang lain dan teman-teman sendiri. Oke, next. Next slide. Oke, yang ketiga, mampu saling memaafkan. Saling memaafkan apabila terjadi suatu permasalahan. Self-control dengan bersikap saling memaafkan terhadap suatu permasalahan dengan pasangan. Nah, kata maaf itu seringkali sulit ya untuk kita ucapkan gitu. Tapi dengan kata ini tuh ternyata kita bisa tetap menjaga hubungan kita dengan pasangan kita menjadi positif dan harmonis. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kalau menanggapi suatu permasalahan dengan memberikan sikap yang tidak nyaman, maka dapat membuat perasaan pasangan kalian itu menjadi down atau tersinggung. Nah, sebaiknya teman-teman bisa mengendalikan diri ya untuk bisa menyampaikan kata maaf dan bisa saling memaafkan dengan pasangan kalian apabila terjadi suatu permasalahan. Bisa meredakan segala bentuk sikap, emosi, dan tindakan yang bisa saja merugikan kalian. Jadi yuk mulai sekarang kita harus bisa saling memaafkan, tidak dendam, sehingga permasalahan yang terjadi bisa meredam. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah mengidentifikasi perasaan, menenangkan diri dari masalah yang dihadapi.
Self control dengan mengendalikan emosi dalam diri teman-teman. Nah, seringkali ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah dalam hubungan pacaran, ada perasaan marah, kesal, sedih, dan sebagainya yang bisa saja kita ekspresikan baik itu hal positif maupun negatif. Nah, dalam mengidentifikasi perasaan ini, kita belajar untuk setiap menghadapi suatu masalah, sebaiknya tenangkan diri terlebih dahulu dan pikiran kalian dahulu. Nah, daripada kalian seperti adu mulut, marah-marah dengan pasangan, bahkan bertindak kasar. Nah, sebaiknya tenangkan diri dan bertanya pada diri sendiri. Apa yang kalian rasakan, kemudian masalah apa yang menyebabkan hal ini terjadi, dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi saat ini. Nah, dengan begitu, teman-teman bisa mengendalikan emosi dan diri teman-teman dengan baik karena sudah mengidentifikasi perasaan untuk bisa berpikir jernih dan tidak berpikir untuk melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, next. Yang terakhir, mampu mengelola emosional. Mampu mengontrol emosional yang dirasakan. Self-control dengan mengontrol emosi serta perasaan yang ada dalam diri teman-teman semua. Nah, hal ini berkaitan dengan yang sebelumnya tadi, di mana teman-teman perlu mengontrol emosional serta perasaan yang teman-teman ada dalam diri teman-teman. Perasaan-perasaan seperti cemburu, cemas, sedih, marah, dan sebagainya itu perlu dikontrol dan memposisikan perasaan-perasaan tersebut dengan situasi yang tepat. Nah, sebaiknya perasaan seperti itu dikurangi dan tidak merugikan diri sendiri dan pasangan ya. Kemudian dengan kita dapat mengelola emosional dalam diri, maka akan membuat diri kalian dan pasangan merasa nyaman satu sama lain. Tidak perlu dengan tindakan yang kasar, marah-marah, meninggikan suara, dan sebagainya. Tapi kita berusaha menjelaskan dengan tenang. Mendiskusikan masalah dengan baik sehingga ada solusi dan jalan keluar yang didapatkan bersama. Oke, next. Oke, ada satu quotes. Self-control is strength, right thought is mastery, calmness is power. Pengendalian diri adalah kekuatan, pikiran benar adalah penguasaan, dan ketenangan adalah kekuatan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Biarlah yang saya jelaskan tadi, tips-tips dapat menjadi makna dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan dapat menerapkan dalam kehidupan teman-teman. Sekian dari saya kembalikan ke Kak Kitty. Perkenalkan kembali mungkin sama saya Kisha Devrianti Mentang. Saya akan menemani saudara dalam sesi diskusi. Kalau bukan sesi diskusi mungkin sering kita sebut sharing season. Pada sesi diskusi atau sharing season ada sesi roleplay. Nah, baiklah teman-teman, pada sesi diskusi ini saya meminta teman-teman untuk membagikan serta menceritakan pengalaman hubungan pribadi saudara dengan pasangan saudara dalam hal berpacaran. Mungkin pengalaman baik atau buruk, atau mungkin ada yang mau menceritakan tentang kisah dari teman-temannya. Itu bisa saudara ceritakan dengan sesuai perasaan teman-teman sekalian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ayo teman-teman, silahkan. Mungkin ada yang mau sharing pengalaman pacarannya, mungkin backstreet atau strict balance, terserah. Kan ini ajang diskusi atau sharing season. Jadi nggak ada yang mau makan orang gitu. Sama ya kayak Mbak, mungkin pacarannya nggak pernah bertahan lama. Cuman bedanya kalau saya nggak bertahan lama tapi masalahnya banyak. Ya, silakan Kak diceritain. Mungkin yang bisa diceritakan silahkan. Kalau saya istilahnya saya orangnya termasuk orang yang dibilang emosian Mbak, cepat terpancing emosi. Cuman bisa dibilang
selama beberapa kemarin saya sudah bisa sebenarnya mengurangi gitu Mbak emosi saya. Sebenarnya saya memang orang yang terbilang emosi, tapi dibilang saya istilahnya gini Mbak, ketika saya berdebat dengan seseorang, dengan pasangan saya, nah berdebat nih Mbak, nggak ada yang mau ngalah nih, istilahnya dia yang salah, saya yang korban, terus berdebat tapi dia nggak mau ngalah gitu Mbak. Terus saya ya otomatis kita kan emosi ya Mbak, tapi istilahnya saya nggak apa ya, saya nggak main tangan ke dia Mbak, tapi saya mencari pelampiasan gitu Mbak. Istilahnya walaupun ibaratnya kan Mbak ya, kalau namanya cowok kadang kan kalau emang benar-benar emosi kan kadang sampai mukul pasangannya gitu Mbak. Kalau saya malah lebih ke mencari objek lain gitu Mbak, mungkin tembok atau apa untuk dipukul. Kok kamu balas lama balas chatku sih? Kan aku dari tadi nungguin kamu untuk balas chatku. Kok kamu lama? Ada apa sih? Kamu lagi ngapain? Tadi aku habis bersih kosan. Tadi nggak pegang HP-nya. Ya maaf, kan namanya bersih kosan kan nggak cepat. Bohong sekali kamu. Kok kamu gitu sih chatku? Lama kamu balas. Buktinya mana? Coba fotoin. Cuma enggak mungkin aku bersih kosan sambil bawa HP. Loh kan buktinya aku di kosan. Di luar. Kan ngabarin aku kan bisa kan? Kiranya kamu ngambil handphone aja terus ngabarin kan bisa kan? Kok kamu nggak bisa? Kabarin aku gitu. Ya maaf, soalnya kan tiba-tiba aja gitu loh, pengen beres-beres. Tinggiin suara. Kamu kok gini terus sih? Ya udah kita putus aja. Loh, kok gitu? Aku udah nggak percaya lagi sama kamu. Udahlah, kita putus aja. Oh, kamu nggak percaya sama aku cuman karena urusan telat balas chat gitu? Kan udah berkali-kali kan kamu kayak gitu terus. Ya kan aku juga punya kesibukan. Kan sekali kan bisa kan? Ini kan udah berkali-kali. Jadi ya udah kita putus aja. Ini gamesnya dari kita ya. Saya silakan. Oke. Jadi kali ini kita akan sesi games. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lode Aru, saya psikologi. Jadi teman-teman nanti akan ada beberapa pernyataan dan dua pilihan di mana teman-teman harus memilih salah satunya, kemudian berikan alasan mengapa teman-teman memilih jawaban memilih pilihan tersebut. Lalu apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Maka sesi gamesnya akan kita mulai. Dari Kak Lisa, dia memilih untuk memikirkan terlebih dahulu dan mencari solusi dari masalah tersebut. Dari room chat juga ini ada Kak Debbie. Dia juga memilih nomor 1, yakni memikirkan terlebih dahulu dan mencari solusi. Mencari solusi dari masalah. Kenapa? Ya. Tadi kan kalau kita berbicara aturan main kan setelah memberikan pilihan kan ada penjelasan. Kelas dari mereka memilih itu apa? Jadi kan mereka hanya memberikan pilihan saja Mbak, dan memberikan alasan. Iya. Saya dengar alasannya Mbak, soalnya saya lebih ke nomor 2 sih. Oke. Yang nomor 1 ini. Nah, alasan saya memilih nomor 1 itu memikirkan terlebih dahulu dan mencari solusi dari masalah itu karena dalam setiap permasalahan itu kan kalau dari saya pribadi gitu ya, saya memikirkan apakah itu merupakan suatu masalah atau masalah saya sendiri gitu atas ego saya. Jadi itu saya selalu memikirkan apakah masalah yang menyebabkan saya dengan pasangan saya bermasalah atau memang dari diri saya sendiri nih yang misalnya ego sendiri gitu kan, jadi masalah gitu yang sebenarnya itu adalah bukan masalah. Dalam sebuah hubungan kan istilahnya menjalin dalam dua individu ya.
mungkin benar yang dibilang Mbak yang memilih nomor 1 tadi. Tapi kalau saya merasa ketika saya memikirkan istilahnya jalan keluar ya atau solusinya sendiri, nah, mungkin kita kan 2 individu nih, Mbak. Kalau kita nanti memikirkan dari sekarang, bisa mencari solusinya, terus nanti pas ketemu pasangan kita nggak sesuai gitu, maksudnya nggak suka atau punya pendapat lain, kan juga jadi pada akhirnya bakal mencari solusi bareng gitu. Kalau saya gitu sih, Mbak. Oke, Kak. Silakan untuk Mbak Lisa. Baik. Terkait dari ini ya, tanggapan dari Mas Yendri. Tadi mungkin itu pertanyaan lebih dasarnya saya ya gitu. Jadi kenapa alasan memilih nomor 1 gitu. Nah sebenarnya itu biar jelas letak permasalahan di mana. Karena dalam setiap permasalahan apapun, kita yang perlu dipikirkan itu bukan adalah masalahnya, tapi solusinya. Apabila kita terlalu berlebihan dengan suatu permasalahan, jadi malah kita stres sendiri. Jadi kita itu fokus sama solusinya gitu. Setelah kita memikirkan baik-baik, karena kan kadang permasalahan itu karena memang kita dalam kondisi stabil dan lain-lain gitu ya. Jadi kita memikirkan dulu secara baik-baik. Nah, kalau sudah, baru kita bicarakan bersama pasangan. Jadi bukan berarti saya memilih nomor 1, tetapi saya tidak berbicara dengan pasangan saya. Seperti itu. Saya tetap memang memikirkan dulu setelah mendapat solusi yang menurut saya itu terbaik. Saya letak permasalahannya itu di sini loh, dan saya gini, kamu gimana kan gitu. Jadi sebenarnya dua pernyataan ini sama-sama benar, hanya saja untuk step pertama setiap orang itu berbeda. Ada orang yang langsung menyelesaikan tanpa berpikir. Namun untuk saya pribadi, saya lebih memilih dulu. Terus setelah itu baru bicara secara langsung dengan pasangan. Dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, teman-teman lebih memilih melakukan apa? Pilihan pertama membutuhkan waktu beberapa hari untuk berpikir atau berpikir yang nantinya akan mendapatkan solusi. Dan untuk pilihan yang kedua mengambil keputusan untuk berpisah atau putus. Jadi buat teman-teman pilihan apa nih teman-teman yang menurut saya ini yang sesuai dengan saya langsung di. Kita tidak terjerumus dalam hubungan yang toksik. Kontrol diri berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dalam dirinya. Ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan ke moderator. Saya izin nambahin dikit. Ya boleh. Sebenarnya ini lebih ke apa ya, istilahnya ke pengalaman pribadi saya. Nah, kalau dari tadi beberapa pertanyaan yang kita lihat tadi, jawaban saya sama Mbak Iza ya kan? Iza ya. Nah, apalagi yang pertanyaan nomor 2 itu, saya pernah Mbak ketika sama pasangan saya minta maaf dulu nih Mbak, tanpa menanyakan apa masalah saya minta maaf. Terus dia nanya, emang kamu tahu salah kamu apa? Nah, saya nggak tahu, malah dimarah balik Mbak. Masih ada sesi dokumentasi. Oke. Udah dokumentasi. Oke. Teman-teman peserta sama teman panitia, saya minta mengaktifkan kameranya sebentar ya. Kita mau melakukan sesi dokumentasi